Halo teman-teman, mengapa Prancis keluar dari NATO? Mari kita cari tahu bersama di video ini. Prancis adalah salah satu anggota pendiri NATO. Aliansi militer barat dibentuk pada tahun 1949 untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Namun, pada tahun 1966 Prancis memutuskan untuk mundur dari NATO. Dan Prancis memerintahkan pasukan militer NATO dan negara-negara anggotanya untuk meninggalkan wilayah Prancis. Ini adalah langkah yang mengejutkan dan kontroversial dalam aliansi yang membuat banyak orang khawatir tentang masa depan NATO. Jadi mengapa Prancis melakukan ini? Lalu perubahan apa yang dilakukan Prancis dalam hubungannya dengan NATO? Alasan utama Prancis keluar dari NATO adalah karena ingin menegaskan kedaulatan dan kemerdekaannya dalam kebijakan internasional dan pertahanan. Prancis tidak ingin didominasi oleh Amerika Serikat, pemimpin aliansi dan memiliki pengaruh besar dalam membuat regulasi militer. Prancis juga ingin membangun mekanisme pertahanan bersama untuk Eropa, terlepas dari Amerika Serikat. Ini adalah gagasan Presiden Charles de Gaulle. Presiden Charles de Gaulle adalah orang yang memimpin Prancis setelah Perang Dunia Kedua. Dia membantu membangun kembali prestise dan peran Prancis di dunia. Mr. de Gaulle mengatakan bahwa NATO adalah organisasi usang, tidak lagi efektif sejak Uni Soviet berhasil membangun dan memiliki banyak senjata nuklir. De Gaulle juga tidak mempercayai komitmen NATO untuk pertahanan kolektif. Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan berkorban untuk negara-negara Eropa jika terjadi konflik dengan Uni Soviet. De Gaulle juga ingin mempertahankan saluran komunikasi terpisah dengan Uni Soviet untuk mengurangi ketegangan dan mencari perdamaian. Selain itu, Prancis juga memberi alasan keluar dari NATO karena ingin menghemat biaya militer. Dan untuk melindungi kepentingannya di kawasan lain seperti Timur Tengah atau Afrika. Atau untuk menghindari konflik dengan anggota NATO lainnya atas masalah lain seperti di Aljazair. Maka pada tahun 1966, Prancis meminta untuk keluar dari organisasi militer NATO. Setelah keluar dari NATO, Prancis membangun kemampuan pertahanan terpisah, termasuk kekuatan nuklir dan sistem komando militer. Prancis juga terlibat dalam operasi militer independen atau multilateral di banyak wilayah. Selain itu, Prancis masih berusaha mewujudkan ambisinya mencari negara-negara Eropa untuk memajukan kerja sama pertahanan. Seperti ingin membuat NATO lain tanpa AS. Tentu saja, Prancis tidak berhasil karena keberatan dari Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya. Meskipun Prancis mengusir pasukan militer NATO dan negara-negara anggotanya dari wilayah Prancis, menyebabkan NATO memindahkan markasnya dari Paris ke Brassel. Namun, Prancis tidak sepenuhnya terisolasi atau menentang NATO. Prancis masih berpartisipasi dalam pertemuan politik NATO dan Komisi Sipil. Prancis juga memelihara hubungan bilateral dengan anggota NATO lainnya, terutama Inggris dan Jerman. Dan terutama, Prancis tetap berkomitmen untuk perlindungan kolektif bagi negara-negara Eropa berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Atlantik Utara. Pasal 5 menyatakan bahwa jika musuh menyerang negara anggota NATO, itu akan menjadi musuh bersama NATO dan semua anggota NATO akan bekerja sama melawan musuh itu. Namun, ideologi garis keras Prancis tampaknya tidak bertahan lama. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Prancis mengubah hubungannya dengan NATO. Saat ini, Prancis menyadari bahwa NATO merupakan organisasi penting untuk menyelesaikan masalah keamanan baru seperti terorisme, pemberontakan atau konflik di kawasan. Prancis juga menyadari bahwa untuk menjadi berpengaruh dalam aliansi dan kebijakan internasional, ia perlu bekerja lebih erat dengan sekutunya. Prancis juga menyadari bahwa untuk mengembangkan kerja sama pertahanan Eropa, Prancis perlu berperan aktif dalam NATO. Oleh karena itu, dari tahun 1991 hingga 2009, Prancis mengambil langkah bertahap untuk bergabung kembali dengan organisasi militer NATO. Prancis telah berpartisipasi dalam operasi militer yang diselenggarakan oleh NATO seperti di Afghanistan. Prancis juga berkontribusi pada transformasi dan modernisasi NATO, agar sesuai dengan era baru. Prancis juga meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat dan negara-negara anggotanya di berbagai bidang seperti intelijen, komunikasi, atau pelatihan. Dan pada tahun 2009, Presiden Nicolas Sarkozy mengumumkan keputusan resmi Prancis untuk kembali sepenuhnya ke organisasi militer NATO. Ini adalah titik balik utama dalam sejarah hubungan NATO-Prancis. Kembali ke NATO, Prancis masih dipercaya dan dijamin kepemimpinannya untuk sejumlah operasi militer. Prancis juga berkontribusi untuk memperkuat pertahanan bersama aliansi. Seperti penyebaran sistem pertahanan rudal dan pengembangan kemampuan militer bersama. Namun, reintegrasi ke dalam NATO tidak berarti Prancis meninggalkan gagasan otonomi strategis atau kerja sama pertahanan Eropa. Sebaliknya, Prancis mempertahankan kekuatan nuklir terpisah dan kebijakan pertahanan independen. Prancis juga mempromosikan pembangunan landasan bersama untuk pertahanan Eropa dengan nama otonomi strategis Eropa. Agar mudah dibayangkan, itu adalah organisasi NATO yang baru. Namun, gagasan itu ditanggapi dengan skeptis dan tentangan dari beberapa sekutu NATO Prancis, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Timur. Mereka berpendapat bahwa menambahkan organisasi militer akan melemahkan peran NATO dan mengurangi tanggung jawab AS atas keamanan Eropa.
Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa penambahan organisasi militer baru akan mengurangi kesatuan dan efektivitas seluruh aliansi karena mengarah pada duplikasi atau penyebaran sumber daya militer. Ini adalah salah satu masalah kontroversial dan menegangkan dalam hubungan NATO-Prancis saat ini. Selain itu, masalah lainnya adalah perbedaan pandangan tentang cara mendekati Rusia, saingan strategis NATO. Prancis percaya bahwa itu harus menjadi pencegah dan dialog dengan Rusia. Ini akan mengurangi risiko konflik dan meningkatkan kerjasama di bidang kepentingan bersama. Tetapi beberapa anggota NATO lainnya mengatakan tidak perlu berdialog dengan Rusia karena ini akan melemahkan pencegahan dan memberi Rusia kesempatan untuk melanggar batas. Hal ini menyebabkan konflik dan ketidaksepakatan dalam aliansi tersebut, terutama ketika Rusia menyerang Ukraina. Singkatnya, kami melihat Prancis sebagai anggota NATO yang penting dan berpengaruh. Prancis pergi tetapi kemudian harus kembali ke NATO karena menyadari bahwa organisasi itu terlalu berpengaruh. Prancis telah memberikan banyak kontribusi tetapi juga menimbulkan banyak kontroversi dan ketegangan dengan sekutunya karena niatnya sendiri. Terima kasih telah menonton seluruh video. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.